Oke, selamat siang. Ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Ya, pada siang hari ini, minggu yang cerah. Shalom bagi sahabat-sahabat. Selamat beribadah di hari Minggu ini. Oke, topik bahasan kita pada siang hari ini berjudul Pak Gilbert, janganlah kau menghakimi, karena penghakiman itu hanyalah milik Tuhan. Oke, saya memulai dari ketika Pak Gilbert membahas mengenai pawang hujan Rara, dan saya juga menyinggung, memberikan masukan kepada beliau di YouTube saya terdahulu. Tapi selanjutnya ternyata Pak Gilbert juga mengomentari saat Pak Jokowi melakukan dan mengumpulkan gubernur untuk meresmikan Kendi Nusantara. Ya, saya juga mengikuti dari siaran televisi. Jadi konsepnya itu tujuannya adalah menyatukan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan menginstruksikan kepada gubernur untuk membawa tanah dan air dari provinsinya masing-masing untuk disatukan. Tujuannya baik, ya. Tapi Pak Gilbert ini dengan lantang beliau mengatakan bahwa perbuatan itu adalah klinik. Pertolongan iblis selalu meminta darah. Waduh, serem juga ini dari seorang pendeta. Tapi itu sah-sah saja. Ya, kalau itu pandangan seorang pendeta. Nah, tapi sebelum saya membahasnya lebih dalam, saya ingin membaca sedikit firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 1 dan 2. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, kita sedikit membahas ya mengenai firman Tuhan ini menurut pemahaman saya. 1. Jangan kamu menghakimi. Kenapa ada firman Tuhan tertulis seperti ini? Nah, ini tujuannya disampaikan kepada umat manusia untuk kita tidak menghakimi. Ya, sesama kita manusia. Ada tujuan di balik itu. 1 adalah agar manusia itu tidak sombong, takabur. Yang kedua, agar tidak terjadi perdebatan, perselisihan. Tujuannya adalah untuk agar semua umat manusia tidak saling menghakimi. Karena kalau saling menghakimi, maka yang terjadi adalah kegaduhan. Merasa semuanya saling benar, akhirnya terjadi keributan. Kalau itu lebih besar lagi, akan terjadi peperangan. Nah, jadi firman Tuhan ini itu sangat bagus sekali disampaikan kepada kita. Ya, tujuan daripada firman ini adalah untuk tidak menghakimi. Nah, saya melihat Pak Gilbert ini sekarang sudah mulai berubah. Ya, saya sebagai salah satu pendengar khotbah beliau. Ya, tapi belakangan ini saya melihat
ya seperti ada yang berubah dari Pak Gilbert. Ya, dahulu beliau itu selalu dalam doa akhirnya itu selalu mendoakan presiden sampai ke pelaksana tugas yang paling kecil, mendoakan Indonesia agar selalu damai. Tapi belakangan ini justru kalau menurut saya ya termasuk orang yang sudah ya keluar dari pakemnya sebagai seorang pendeta. Karena bagi seorang pendeta kan tidak mudah itu. Ya kalau memang ada hal yang tidak baik di pemerintahan, ya tugas beliaulah yang mendoakan. Jadi intinya itu pergerakannya adalah pergerakan spiritual, bukan dengan ucapan, apalagi show off. Saya rasa itu kurang bijak. Ya, lalu mengatakan bahwa iblis itu selalu memerlukan darah dan tidak ada yang gratis. Nah, pertanyaannya jadi aneh juga ini kalau disampaikan. Jadi kalau itu tidak ada yang gratis, nah emangnya Pak Gilbert berkhotbah itu gratis? Saya rasa juga tidak, ya. Jadi kita harus jujur juga itu bahwa ya jangan mengeluarkan kata-kata yang ya menurut saya tidak pada tempatnya dan itu dikeluarkan oleh seorang pendeta. Nah, ada sekelumit khotbah daripada Pak Gilbert yang saya sampaikan juga di channel ini. Yang pertama adalah kenapa orang suka menghakimi. Nah, itu yang pertama karena dia tidak menyadari bahwa dirinya juga tidak sempurna. Nah, ini topik khotbah Pak Gilbert sendiri nih. Ya. Kedua, karena tidak mengerti firman Tuhan. Jadi dengan Pak Gilbert menghakimi orang, sekarang ini sepertinya Pak Gilbert sudah tidak mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, karena hatinya tidak dipenuhi kasih. Ya, ini pengamatan saya. Memang belakangan ini saya melihat ada yang berubah dari Pak Gilbert. Ya, saya tidak tahu apakah memang karena pergaulannya sudah semakin luas, ya kan? Sampai ada pamer foto dengan Pak Rizik Syihab. Nah, itu saya tidak tahu. Tapi memang ada yang berubah. Lalu karena tidak menyadari panggilannya. Nah, jadi Pak Gilbert ini panggilannya itu tadi panggilan dengan kasih, bukan dengan cara menghakimi. Ya, ini adalah sekelumit khotbah dari Pak Gilbert sendiri loh ini yang saya bacakan. Jadi ya saya minta ya Pak Gilbert untuk tidak lagi ya mengomentari. Jadi sekarang ini terkesan Pak Gilbert seperti seorang politikus. Ya, sudah hampir sama dengan Pak Rizik. Ya, biasanya dengan lembah lembut dalam khotbahnya, sekarang sudah mulai belajar berteriak-teriak. Nah, itu komentar saya mengenai Pak Gilbert. Nah, terkadang begitu, manusia itu bisa menghakimi, menyalahkan orang lain, tapi dia tidak tahu dirinya sendiri juga tidak benar. Nah, ini ya ada juga ini, ya kritikan juga dari Dirjen Pajak, ya kan, bahwa Bapak itu disarankan untuk cepat-cepat membayar pajak gitu. Nah, artinya apa? Ya tadi pada saat kita melakukan menghakimi seseorang, di saat itu juga orang akan menghakimi kita. Ya, begitulah kira-kira. Karena sekali lagi Pak Gilbert bekerja dalam segmen spiritual. Nah, di dalam kitab suci, Alkitab, Bible, tertulis di situ dengan jelas. Janganlah engkau menghakimi. Ya, saya rasa
bagaimana penjabarannya Pak Gilbert jauh lebih pandai lah dari saya. Demikian sekilas masukan untuk Pak Gilbert. Ya mudah-mudahan kita ya bisa menjadi terang dan tidak sama dengan dunia ini. Mudah-mudahan juga kita bisa menjadi bagian dari pendamai agar kita hidup di alam bumi Indonesia ini dengan penuh kedamaian. Terima kasih. Sampai kita ketemu lagi dengan Cak Ompong. Jangan lupa subscribe ya, like, komen dan share kepada teman-teman agar kita tetap ketemu terus. Terima kasih.